Seseorang yang menjalankan praktik santet kini dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut menyusul mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru pada Jumat 2 Januari 2026 yang memuat larangan terkait praktik santet. Dalam konteks masyarakat Indonesia, santet merujuk pada praktik ilmu gaib atau sihir yang dipercaya mampu mencelakakan orang lain, baik secara fisik maupun psikis, tanpa kontak langsung. Lantas, ketentuan pasal apa dalam KUHP yang mengatur larangan tersebut dan apa ancaman hukumannya? Dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS Solo, Heri Hartanto, menjelaskan ketentuan mengenai perbuatan santet tercantum dalam pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal itu disampaikan saat dihubungi kompas.com pada Senin 13 Januari 2026. Pada ayat 1, pasal tersebut menyebutkan, setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain akan mendapatkan tindak pidana. Hal ini terutama jika perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang. Sementara itu, pada ayat 2 dijelaskan, setiap orang yang melakukan perbuatan santet dengan tujuan sebagai mata pencaharian, hukuman yang didapat akan ditambah 1/3. Heri menjelaskan, dalam hukum pidana terdapat 2 jenis delik, yakni delik formil dan delik material. Delik formil menitik beratkan pada pembuktian perbuatan yang dilarang undang-undang tanpa harus membuktikan akibat yang ditimbulkan. Contohnya adalah menjalankan praktik tanpa izin, memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, atau menyampaikan keterangan yang tidak benar. Dalam delik formil, cukup dibuktikan perbuatan tersebut berpotensi merugikan atau mengancam kepentingan hukum tertentu untuk dapat dipidana. Sementara itu, delik material mensyaratkan adanya akibat nyata, seperti kerugian keuangan negara, kematian korban, atau terganggunya proses hukum. Menurut Heri, pasal 252 KUHP termasuk dalam kategori delik formil. Meski demikian, pasal tersebut tidak mengatur pihak yang meminta bantuan jasa santet. Heri mengatakan, pasal 252 hanya menjerat individu yang mengaku memiliki kemampuan gaib atau pihak yang menjadi perantara dalam menawarkan jasa santet kepada orang lain. Adapun sanksi pidana yang diatur dalam pasal tersebut berupa pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Diketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP terbaru mulai berlaku pada Jumat 2 Januari 2026. KUHP baru lebih dahulu disetujui DPR dalam rapat paripurna pada 6 Desember 2022 dengan pengesahan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. UU itu kemudian disahkan Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Setelah penyusunan KUHP rampung, DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang KUHAP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa 18 November 2025. Presiden Prabowo lalu menaikkan UU KUHAP pada 17 Desember 2025.